Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga saya dapat melakukan presentasi hasil observasi lapangan yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Alex Putra dengan NIM 21042110. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Padang dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Habibi pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, kita tentu harus mencari yang namanya informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, yang mana hal tersebut tentu menjadi bahan dalam penelitian kita. Nah, dalam hasil pengamatan yang telah saya lakukan, adanya pemanfaatan teknologi informasi ke dalam sistem pemerintahan, salah satunya yaitu pada administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting saat sekarang ini. Hal tersebut mengingat peran teknologi sudah masuk di berbagai sektor kehidupan manusia dan salah satunya pada instansi pemerintahan. Pada umumnya, instansi pemerintahan tersebut merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Namun, dalam memberikan pelayanan, terkadang masyarakat mendapatkan banyak keluhan dari pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintahan melakukan inovasi-inovasi, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi, yang mana hal tersebut digunakan agar keluhan dari masyarakat dapat teratasi. Keluhan yang dialami masyarakat diantara lainnya yaitu adanya calo atau pungutan liar, banyaknya penambahan persyaratan administrasi kependudukan, pencetakan KTP yang sangat lambat dan susahnya dalam penyatuan informasi, serta kurangnya ketersediaan nomor antrian di dalam loket. Nah, dikarenakan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut, maka pemerintah menghadirkan sebuah pelaksanaan atau inovasi dari sistem informasi ke dalam sebuah pelayanan. Salah satunya pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, di mana mereka melaksanakan adanya identitas kependudukan yang berbasis digital atau disingkat dengan IKD. Hal ini bertujuan mengikuti transformasi dalam penggunaan teknologi informasi serta bentuk komunikasi dalam digitalisasi populasi, yang mana dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan publik serta privat dalam kemasan digital. Hal ini tentu memberikan jaminan atas keamanan pemilikan identitas digital dalam bentuk kerangka kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data dan kesalahan dalam representasi. Namun, pada dasarnya kita melihat bahwasanya pelaksanaan identitas kependudukan digital tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan, dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Padang. Nah, di sini saya dapat melihat adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan IKD tersebut, yaitu salah diantaranya aplikasi IKD itu sendiri yang masih belum terupdate, dan serta masih banyak penduduk Kota Padang ya pada umumnya itu masih menggunakan Android yang versinya di bawah 7.1 dan penggunaan iPhone gitu, itu masih belum bisa menggunakan aplikasi IKD, serta masih ada kurang lebih 9.700-an masyarakat di Kota Padang yang belum melakukan perekaman KTP. Masih banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman dalam penggunaan teknologi dan pemahaman penggunaan IKD. Nah, itulah beberapa masalah dalam penerapan identitas kependudukan digital tersebut atau IKD tadi. Dan jika kita melihat dari data akhir pada Juli tahun 2023 kemarin, masih sebanyak 17.300 penduduk Kota Padang yang sudah menggunakan IKD. Hal ini tentu sangat sedikit ya, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Padang yang sudah wajib KTP itu sekitaran 648 ribuan jiwa gitu. Jadi sangat jauh dari target. Nah, dalam melakukan observasi ini,
tentu ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian atau observasi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu observasi ini tentu untuk mengidentifikasi pengimplementasian IKD dan mengukur sejauh mana efektifnya pelaksanaan IKD di Kota Padang tersebut. Dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan kendala yang dialami dalam penggunaan IKD di Kota Padang. Serta yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan di Kota Padang tersebut. Nah, karena ini merupakan tugas observasi dari sebuah mata kuliah, maka tentu harus ada kaitannya dengan materi perkuliahan. Berikut ada beberapa kaitan observasi yang saya lakukan dengan materi perkuliahan. Yang pertama tentunya observasi yang saya lakukan harus berhubungan dengan topik perkuliahan, yaitu tentang administrasi kependudukan gitu. Nah, observasi ini saya lakukan berkaitan dengan topik perkuliahan administrasi kependudukan, di mana salah satu administrasi kependudukan yaitu memberikan pelayanan dokumen kepada masyarakat seperti pelayanan pembuatan KTP, pembuatan KK dan sebagainya. Dan kedua itu tentu berhubungan dengan peranan pemerintah terkait permasalahan administrasi kependudukan. Nah, di sini saya pengen melihat apa saja permasalahan yang dialami oleh pemerintah gitu terkait dengan administrasi kependudukan, terkait pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat dan apa inovasinya gitu. Dan yang ketiga yaitu berhubungan dengan isu-isu permasalahan administrasi kependudukan. Nah, isu-isu permasalahan ini tentu adanya rumor-rumor atau apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan terutama pada administrasi kependudukan. Nah, sebelum melakukan yang namanya observasi, tentu adanya suatu proses atau tahapan yang dilakukan, mulai dari tahapan menentukan tema sampai observasi itu dilakukan. Nah, adapun proses pelaksanaan kegiatan yang telah saya lakukan, diantaranya yaitu pertama menentukan tema. Tema tentu sesuai dengan mata kuliah kami, yaitu tentang administrasi kependudukan. Dan yang kedua, setelah mendapatkan tema, tentu menentukan judul apa yang pantas, dan judul yang diambil yaitu implementasi IKD di Kota Padang. Dan yang ketiga, setelah menentukan tema dan judul, di sini kami juga melakukan pembagian tugas. Tugas mulai dari pembuatan proposal hingga menyusun rencana observasi lapangan. Di sini kami membagi tugas masing-masing. Dan yang keempat itu pengerjaan proposal kegiatan, di mana pada pengerjaan proposal kegiatan ini kami menentukan deadline atau tenggang waktu dalam penyelesaian proposal tersebut. Nah, yang tahapan berikutnya, setelah melakukan pembuatan proposal, kami juga harus membuat surat izin ke DPM PTSP Kota Padang, yang mana itu dilakukan untuk mendapatkan surat izin observasi yang akan kami lakukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Setelah mendapatkan surat izin, kami mengantarkannya ke Dinas yang bersangkutan. Lalu setelah di sana kami mengatur jadwal observasi kapan waktu yang bisa gitu, baik dari pihak kami ataupun dari pihak instansi itu sendiri. Dan setelah mendapat jadwal dan jadwalnya sudah tepat, maka kami melakukan namanya observasi. Dan tempat observasi yang kami lakukan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Nah, setelah melakukan observasi, kami memperoleh beberapa hasil observasi atau beberapa temuan. Dan tentunya temuan ini sesuai dengan permasalahan dan juga tujuan dari observasi yang telah kami ambil gitu. Nah, adapun hasil-hasilnya dapat saya kelompokkan sebagai berikut ya. Yang pertama, mengenai implementasi. Bahwasanya IKD itu belum sepenuhnya efektif ya, karena belum mencapai target nasional. Di mana target nasional itu 15% dari jumlah penduduk, sementara itu di Kota Padang sendiri 15% penduduk itu berjumlah sekitaran 150 ribuan gitu. Namun yang terdaftar IKD baru 17 ribuan, dan itu sangat jauh dari target. Hasil temuan yang kedua yaitu adanya kendala dalam pengimplementasian IKD itu sendiri. Salah satunya mengenai smartphone gitu, seperti sistem operasi HP yang sudah lama, dan ada juga masyarakat yang tidak mempunyai HP.
serta kurangnya antusias masyarakat itu sendiri dalam penggunaan IKD. Nah, hal inilah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat itu menjadi antusias dalam penggunaan IKD tersebut. Karena tentunya hal ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Nah, berikutnya yang ketiga hasil temuannya yaitu mengenai strategi. Setelah mengetahui apa saja kendala gitu permasalahan yang dihadapi dalam implementasi, tentu kita juga harus mengetahui strategi apa yang diambil pemerintah agar pelaksanaan IKD itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, salah satunya yaitu mereka melakukan bekerjasama dengan instansi yang terkait gitu, dengan melakukan sosialisasi dan perekaman IKD itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu berdasarkan data yang kami dapat di lapangan juga, jika mengacu dari Dirjen Kependudukan Sipil tahun 2022 ya, ada beberapa target atau sasaran dari penggunaan IKD ini seperti ASN, pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, IKD ini pada umumnya memiliki target-target tertentu, yang mana target ini berawal dari ASN, di mana semua ASN itu katanya diwajibkan gitu menggunakan aplikasi IKD tersebut. Dan jika setelah pelaksanaan pada ASN terselesaikan, maka target selanjutnya yaitu pelajar atau mahasiswa. Dan setelah itu baru masyarakat secara umum. Namun jika dilihat pada pelaksanaannya, hal tersebut tidak berjalan dengan optimal. Maka dari itu, strategi tadi dapat membantu. Salah satunya, mungkin pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bekerjasama dengan dinas lainnya, dengan mendatangi dinas tersebut dan meminta pegawai-pegawai yang ada di dinas-dinas lain itu untuk melakukan perekaman data dan melaksanakan implementasi IKD tersebut di setiap dinas yang ada. Selanjutnya yaitu hasil temuan kami mengenai data. Berdasarkan pengelompokan tersebut, pihak Dukcapil itu tidak menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai database berdasarkan kategori. Kan tadi ada 3 berdasarkan ASN, berdasarkan pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tidak memiliki data tersebut karena data tersebut secara umum gitu dan dikelola langsung oleh pihak pusat gitu. Jadi pihak instansi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki data berdasarkan profesi atau pekerjaan gitu. Dan berdasarkan hasil temuan lapangan juga, yaitu pada tanggal 17 November kami melakukan observasi. Nah, kami memperoleh data bahwasanya pengguna IKD di Kota Padang itu baru berjumlah 21.597 orang itu. Dan sangat jauh dari target 2023 ini yang mana berjumlah 150.000 itu. Dan semoga masyarakat semakin antusias gitu untuk pelaksanaan IKD ini ke depannya. Nah, dari hasil temuan tadi, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan IKD di Kota Padang itu memang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah ya, terkhususnya dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sendiri. Namun tentu ada kendala, baik itu dari sisi aplikasi atau alatnya, serta dari sisi masyarakat sendiri sebagai pengguna tersebut. Dan kendalanya itu sudah dievaluasi oleh pihak pemerintahan dan telah membuat strategi mengenai penerapan IKD seperti sosialisasi terkait IKD tersebut kepada masyarakat. Namun di Kota Padang itu sendiri masih bisa dikatakan belum berjalan efektif, ya seperti yang saya bilang tadi, karena masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berjumlah 15% dari jumlah penduduk. Dan berdasarkan hasil temuan di lapangan, target ini masih sangat jauh dari perkiraan, khususnya di Kota Padang. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang harus lebih bekerja keras lagi dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Dan tidak hanya dari pihak pemerintah, masyarakat pun juga harus antusias dalam pelaksanaan IKD ini. Karena cepat atau lambat, pertukaran, pergeseran, dan pergerakan itu pasti ada. Dari yang awalnya manual mungkin menjadi yang lebih modern. Dan berikut ada dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Di sini kami juga sekaligus melakukan pendaftaran IKD ya, karena ini salah satu syarat agar kami dapat melakukan observasi di sini. Selain itu kami juga melakukan observasi langsung terhadap pelayanan
yang dilakukan oleh pihak instansi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan. Mungkin sekian hasil presentasi dari observasi lapangan yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.